Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Brigpol Intan Anansi dalam podcast Presisi. Dan kali ini saya tidak sendiri karena sudah berada di depan saya Bapak Kabag Mitra Ropenmas Biro, maksud kami Biro Penmas di Humas Polri, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH. Dan selamat pagi Bapak Kabag Rope. Maksud kami Kabag Mitra. Selamat pagi Adik Intan. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Bapak mohon izin Bapak, ini di podcast kali ini kita mendapatkan titipan pertanyaan dari Bapak Kadif Humas. Oke. Dan akan kita buka bersama. Ini fresh from the oven ya pemirsa. Ini masih tersegel. Kita akan buka bersama. Bismillah. Wow, ini ada beberapa lembar Bapak, nggak izin. Monggo silakan. Siap. Dan pertanyaan pertama Bapak dari Bapak Kadif Humas Polri, dari informasi yang didapatkan adalah di dunia kehumasan, sebelumnya Bapak sudah pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Papua selama kurang lebih 6 tahun. Lumayan lama ya Pak. Seperti apa Pak pengalaman Bapak di sana? Di Papua itu 1 bulan 6 tahun. Ya, perjalanan cukup mengesankan, alhamdulillah. Karena saya di daerah konflik itu bukan yang pertama. Dulu di Aceh 7 tahun. Dan waktu itu juga punya kenangan dengan rekan-rekan wartawan selaku Kasat Bimas Polres Aceh Utara sebagai pengemban fungsi penerangan saat itu di tahun 99 dan kemudian jadi Kabaop. Dan alhamdulillah di tahun 2016, tepatnya tanggal 14 November, saya diperintahkan untuk menjalankan tugas sebagai Kabid Humas Polda Papua di sana. Dan kebetulan di mana Polda Papua itu memiliki 30 kabupaten, ya satu kota dalam arti kata, tentunya dengan polres-polres pedalaman yang banyak liku-likunya di sana, dengan geografi dan kondisi masyarakat yang perlu tangan panjang polisi di sana. Dan kemudian saya kebetulan waktu dinas di sana kan sekaligus menjabat sebagai Satgas. Waktu itu penanganan kekerasan KKB atau OPM saat itu yang dipimpin oleh Kasat Brimob sebelum ada Satgas Damai Karten dan Nemangkawi. Kemudian setelah itu tahun 2018 ada Satgas Nemangkawi, kami terlibat sebagai Wasatgas dengan Kasatgas Humas juga. Kemudian Damai Karten 1,5 tahun sebagai Kasatgas Humas. Jadi tentu kepercayaan pimpinan dua tugas selaku Kabid Humas Polda Papua sekaligus sebagai Kasatgas Humas Damai Karten dan Minangkawi, kami selalu komunikasi dengan rekan-rekan seluruh jawatan. Dan karena mitra kami di sana ada Kapendam, tentu ketika ada permasalahan-permasalahan di kewilayahan atau ada peristiwa-peristiwa, tapi kami selalu komunikasi dengan Kapendam. Dalam tugas-tugas sehari-hari kami juga didukung oleh rekan-rekan para pejabat utama Polda Papua di internal Polda, terutama di retail yang selalu memberikan masukan bagaimana informasi-informasi di dunia nyata, dan kami juga dapat informasi di dunia maya untuk kita campaign menjadi suatu narasi yang kami perlu sampaikan kepada masyarakat. Karena Humas sebagai tangan panjang Polri, khususnya Kabid Humas sebagai pembantu Kapolda Papua dan sekaligus sebagai Satgas Nemangkawi maupun Damai Karten. Karena di Papua ini bukan hanya menangani kriminalitas biasa, tapi ada kekerasan-kekerasan yang perlu kita memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga narasi yang kita bangun, yang kita susun untuk memberikan penguatan. Jangan sampai masyarakat dengan narasi yang kita bangun, yang kita sampaikan, malah masyarakat menjadi ketakutan. Dan kita memberikan keyakinan bahwa polisi hadir untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Di sisi lain, di sana ada kelompok-kelompok politik, ya, Papua Merdeka. Ada 9
bahkan sampai 11 terakhir kami tinggalkan itu ada 11 kelompok Papua Merdeka, baik dari kelompok bersenjata maupun kelompok politik. Dan itu kami bangun dengan narasi. Kami selalu dapat asupan dari teman mitra kami dari TNI dan dari BIN ya saat itu di Papua untuk bagaimana kami memberikan penguatan. Karena ketika narasi yang kita bangun tentu akan dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa narasi yang kita bangun jangan menjadi rasa ketakutan masyarakat di sana. Kehadiran polisi dan TNI di sana memberikan penguatan untuk bagaimana mengentaskan situasi dan kondisi dengan segala risiko. Risiko paling jelek adalah meninggal. Karena kita sebagai anggota Polri dan TNI sudah dikontrak oleh negara, jika Tuhan panggil tentu sudah siap untuk menjadi pahlawan. Tapi kalau Tuhan berikan umur panjang, ada jalan Tuhan yang kasih kepada kita. Alhamdulillah hari ini saya sudah di Divisi Humas bersama di Intan. Baik. Ya. Pengabdian sepenuh jiwa dan raga ya Pak? Ya, kebetulan karena tadi saya sampaikan bahwa Papua bukan daerah konflik yang pertama. Jadi saya juga sempat tugas di daerah Maluku Utara, ex-konflik dari peristiwa kekerasan agama di sana, ya, imbas dari peristiwa Maluku saat itu tahun 99, kemudian merambat ke bagian daerah Maluku Utara, termasuk di daerah saya ketika saya menjabat Kapolres di Halmahera Selatan, di mana dua kecamatan itu menghadap ke wilayah Ambon, dan tentu itu juga perlu tangan panjang kehadiran polisi, memberikan penguatan bahwa polisi hadir untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang ada di sana. Baik. Nah Pak, saat ini Bapak menjabat sebagai Kabak Mitra. Tentunya banyak pemirsa nih Pak yang belum tahu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya Kabak Mitra itu sendiri seperti apa Pak? Iya, memang kelihatannya kok mitra. Jadi begini, sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 6 2017 itu, kemitraan, komunikasi, kebersamaan, kerjasama yang dibangun oleh Divisi Humas dalam dengan instansi dan lembaga yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri, kita selalu bangun komunikasi sehingga di Pak Mitra itu ada 2 jabatan Kasubag. Kami dibantu oleh 2 Kasubag, ya, meskipun saat ini masih kosong. Staf-staf di bawahnya sangat instan membantu Kabag, saya selaku Kabag, untuk bagaimana melaksanakan tugas-tugas kemitraan di Humas Polri. Di dalam tugas-tugas kehumasan, khususnya di kan ada kerjasama dalam negeri. Kita tahu bahwa kita bangun komunikasi dengan instansi lembaga. Kita adanya Baguhumas. Kita laksanakan pertemuan dengan humas instansi dan lembaga. Terus kemudian ada informasi-informasi yang perlu kita sharing, dan kita bagaimana menjaga Republik ini menjadi lebih baik. Karena kita yakin bahwa kita sebagai humas instansi dan lembaga, kita harus memberikan penguatan. Kebijakan pemerintah harus kita dorong, kita dukung dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga lakukan kerjasama dengan awak media. Kemudian instansi lembaga termasuk dengan lembaga pendidikan. Kita ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah laksanakan, termasuk Muhammadiyah yang sekarang dalam berproses, kemudian beberapa kampus lainnya. Nah, ini adalah satu upaya-upaya untuk bagaimana memberikan penguatan kepada seluruh anggota Polri, khususnya Humas Polri, ketika ke depan ini menjadi lebih profesional untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam memberikan informasi atau diseminasi informasi kepada masyarakat. Baik Pak, nah tadi kan Bapak sampaikan itu kemitraan bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga. Betul. Itu kalau di luar negeri itu seperti apa Pak? Di luar negeri itu ada, kita laksanakan kerjasama, ya. Yang pertama adalah kita lakukan kunjungan ke luar negeri, kehumasan luar negeri, untuk kita akan melihat bagaimana sesungguhnya berapa kehumasan di luar negeri, seperti kemarin dari Korea Selatan, kemudian dari Jepang, tentunya sebelumnya dari beberapa negara. Kita melihat, oh ternyata kita lebih
baik daripada mereka ya, karena termasuk humas di Jepang itu lebih tertutup. Ya, lebih tertutup, tidak open seperti kita. Karena tentu landasan hukumnya karena berbeda, kepentingan berbeda. Ini juga punya alasan tertentu. Terus kemudian kita juga laksanakan komunikasi dengan media-media cetak, media elektronik yang ada di Jepang. Kita untuk cara, namun demikian kan kita sudah sampaikan kepada pimpinan menganalisa tentu plus minusnya. Bagaimana ketika narasi-narasi yang kita bangun ini dipublikasikan. Berarti medianya bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri ya Pak. Nah, Ya. ini dalam menjalankan tugas sehari-hari Pak, apa saja produk yang dihasilkan dari Bak Mitra? Jadi kita tadi kan ada tugas-tugas kemitraan, yaitu kita merencanakan MOU. Apa bentuknya MOU atau PKS, kita memberikan konsep, kemudian kita laksanakan rapat kecil, kemudian kita rapat internal Bak Mitra, kemudian kita susun draft-draftnya, kemudian kita undang di lingkungan divisi humas ini, karena nanti mitra ini hanya menyiapkan kerjasamanya. Untuk eksekusinya adalah dari biru-biru atau bak-bak lain yang menjadi intent terhadap pelaksanaan kerjasama. Mewadahi seperti itu ya Pak. Kita menyiapkan wadah, seperti contoh dengan UPH. Tentu itu kan kerjasamanya dengan yang diawaki oleh Renmin. Kita mendorong seperti termasuk sekarang Muhammadiyah, Universitas Muhammad Jakarta itu juga Renmin. Terus kemudian bagaimana kalau dengan wartawan, di sana ada Bakpenum, Ropenmas. Itu jadi ada berapa, terus ada lagi media sosial yang diawaki oleh Biro Multimedia. Jadi kita menyiapkan wadahnya untuk bagaimana mengikat poin-poin apa ya sih yang menjadi catatan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk membuat nilai positif bagi Humas Polri, tentunya dalam rangka diseminasi informasi kepada masyarakat. Baik, Pak. Berikutnya nih Bapak Kadif Humas Polri selalu mengatakan, kita tidak bisa menutupi hal buruk dari Polri, tetapi di sisi lain kebaikan dari Polri juga harus diinformasikan seluas-luasnya. Dari pernyataan beliau ini seperti apa langkah Bapak sebagai Kabak Mitra menanggapinya? Jadi begini, tentu dengan sarana dan prasarana yang dimiliki Humas Polri, dengan kerjasama yang kita bangun, itulah bisa Biro Penmas melalui Bakpenumnya untuk diseminasi informasi dengan rilisnya, dengan doorstopnya, itu terus kemudian bagaimana dengan multimedia, terus kemudian memberikan berapa media sosial media yang ada di kita yang sudah laksana kerjasama, terus kemudian kita juga laksanakan kerjasama yang diawaki oleh PID ya. PID itu ada siaran di perjalanan di lintas Jakarta kalau ada informasi-informasi. Jadi masyarakat ketika menggunakan lintasan transportasi tersebut, dia dapat informasi sedang apa, ada himbauan-himbauan Kamtibmas dan sebagainya, atau informasi kegiatan kepolisian yang saat ini sedang berjalan. Baik. Baik Pak, jika mengacu pada Perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri, pada pasal 2 menyebutkan setiap pegawai negeri pada Polri adalah pengemban fungsi humas, termasuk di dalamnya anggota keluarga. Kemudian seperti apa langkah dan strategi Bapak dalam mengimplementasikan Perkap tersebut yang ada kaitannya dengan memposting kebaikan-kebaikan Polri? Silakan. Jadi untuk kita jumlah anggota Polri kurang lebih 400.000 sekian, sangat-sangat banyak, sangat potensial. Indonesia sangat potensial. Cuma kita harus punya komitmen, punya integritas terhadap institusi kepolisian. Mau tidak kita untuk lakukan diseminasi informasi yang kita bangun, yang dilakukan kegiatan-kegiatan positif kepolisian. Ketika mereka dari Biro Multimedia memposting, kemudian seluruh anggota Polri, kemudian diposting ke jajaran Polda,
kemudian Kabid Humas memposting ke seluruh jajaran para Kasih Humas Polres. Kasih Humas Polres posting di grup PJU-nya, kemudian sampai ke Polsek dan seluruh anggota. Berapa yang dari anggota kita, suami istri, persentase 50% yang sudah nikah. Tapi yang sudah nikah ini punya anak rata-rata 2, berapa ribu yang bisa melihat. Dan dari anggota kita, minimal punya teman 10 untuk memposting dari apa yang dilakukan oleh divisi humas atau humas Polres jajaran. Tentu ini akan menghiasi informasi di dunia maya. Itulah yang perlu dibangun sehingga kita semua harus open dan peduli untuk melakukan sosialisasi terhadap perkap tersebut. Sehingga seluruh anggota Polri dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah dan seluruh keluarga besar Polri termasuk suami, istri, dan anak-anaknya paham dan mengerti tadi punya integritas dan komitmen. Itu insya Allah mudah-mudahan informasi kegiatan kepolisian akan membanjiri di dunia maya. Harus kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu. Harus berkali-kali kita tahu bahwa setiap hari Senin semua pimpinan pengambil apel Senin Rabu selalu mengingatkan. Dan itu saya juga yakin ketika rekan-rekan di kewilayahan, para Kabid Humas sudah sampaikan kepada seluruh anggota, Padang mengambil apel di Polda, suruh sampaikan. Tapi kembali lagi kepedulian, rasa memiliki, ya rasa memiliki itu yang harus ditanamkan. Dan itu saya punya. Ketika itu saya punya direbut sama orang lain, dia dengan suka payah untuk mempertahankan hal itu. Itu yang paling pasti. Baik, Pak, ini kan Polri belakangan ya seperti ketahui bersama bahwa selalu menjadi sorotan akibat ada beberapa oknum yang berulah sehingga satu institusi menjadi sorotan dan bahkan ikut dibully oleh netizen. Kemudian langkah apa yang Bapak lakukan yang ada kaitannya dengan tugas Bapak sebagai Kabag Mitra? Ya, tentu kita memberikan penjelasan dan pengertian terhadap peristiwa tersebut. Ya, dalam kemitraan kita selalu menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa pimpinan Polri itu komitmen terhadap seluruh anggota yang melakukan tindakan kesalahan atau pidana atau kriminal atau yang lainnya yang dapat merugikan institusi kepolisian. Harus tindak tegas. Maka pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh para juru bicara kepolisian, ya baik tingkat Mabes Polri mau hingga tingkat Polda harus tegas bahwa Kapolda telah mengambil langkah-langkah memerintahkan Kabid Propam, memerintahkan Dirkrim untuk melakukan penindakan terhadap seluruh peristiwa dugaan kriminal yang dilakukan oleh anggota kita. Ketika ada punishment, ada peristiwa kriminal ataupun yang menjelekkan institusi kepolisian harus tegas. Namun ketika ada kegiatan-kegiatan kepolisian person ya, kebaikan-kebaikan harus berikan penghargaan juga. Jadi antara reward dan punishment harus support seimbang. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Maka dari itu kita memberikan pembelajaran dan kepada seluruh anggota kita, dan kita juga memberikan informasi kepada mitra-mitra kita bahwa pimpinan Polri tetap komitmen terhadap anggota Polri yang melakukan pidana ataupun pelanggaran lainnya. Baik, kita jeda dulu Bapak sebelum ke segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami.